Data ini terkonfirmasi juga dengan data yang dilaporkan masyarakat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka membuka hotline di sana. Sangat cukup tinggi. Kalau di Komnas Perlindungan Anak laporannya ada 2.700-an di 2020, data menunjukkan 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Pada masa apa? Pada masa corona. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak jauh dari data yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak maupun di lembaga-lembaga lain, termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Ada 58% yang dilaporkan. Pada masa apa? Pada masa corona. Itu artinya bahwa Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekarang di depan Nia udah ada Bang Aris. Dan sekarang kasus COVID di Indonesia, utamanya di Jakarta Bang, sedang tinggi-tingginya. menggila istilahnya ya. Menggila ya Bang ya. Iya, terus juga bahkan sekarang ini sudah menyerang anak-anak, jadi 8-10% anak-anak sudah kena COVID. Betulnya ini yang gitu. menjadi keprihatinan kita. Dan Indonesia menjadi negara paling tinggi se-Asia Tenggara. Menurut pandangan Abang tentang kasus COVID ini Bang? Iya, saya kira data itu dibenarkan karena itu laporan WHO ya. Setelah India ya. Setelah India ya Bang? Setelah India, maaf ya saya. Iya nggak apa-apa Bang, supaya karena kita suaranya juga lebih berjarak jelas. ya. Kita lagi berjarak dan ini juga bukan berarti mengabaikan protokol, tapi paling tidak untuk kita bisa saling mendengar apa yang ada di diri kita ya. Jadi saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama. Memang data itu tidak bisa terhindarkan. Datanya adalah masuk dalam kategori peningkatan di negara-negara Asia dan sebagainya gitu ya. Karena WHO melaporkan bahwa di Indonesia itu juga ada serangan corona varian baru yang datang dari India yang begitu dahsyat ya, kemudian menakutkan. Apa itu disebut dengan varian Delta. Nah, dampaknya adalah Delta ini menyerang secara cepat dan klaster yang diserang itu adalah rumah tangga. Nah, artinya keluarga. Kalau keluarga itu berarti ada anak-anak di sananya. Nah, kalau kita bayangkan kalau keluarga Indonesia ada 2 saja anak ya di dalam satu keluarga dengan jutaan keluarga di Indonesia, berarti jutaan anak menjadi klaster serangan corona varian baru Delta itu. Oke Bang, selama ini kan vaksin untuk anak-anak sendiri itu kan belum ada karena memang selama ini hanya orang dewasa gitu Bang. Apakah dalam waktu dekat ini Abang sudah mendengar informasi kalau akan dilakukan vaksin juga untuk anak-anak? Nah, sebelum saya jawab itu Nia, saya ingin menyampaikan kepada netizen, keluarga besar Indonesia, waspada karena serangan virus varian baru ini, Delta, itu mensasar anak-anak. Nah, dalam waktu seminggu saja, Komnas Perlindungan Anak mendapatkan data yang terkonfirmasi, seperti misalnya di Rumah Sakit Umum Bekasi itu ada sekitar 2.700 anak berusia 0 sampai 5 tahun dan 6 sampai di bawah 18 tahun itu ada 7.000. Itu berarti di rumah sakit di Bekasi saja sudah mencapai 10.000 dan di DKI Jakarta itu mencapai 20.000 dengan serangan varian baru Delta itu dengan rentang batas usia sama seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum di Bekasi. Bahkan di Tangerang juga itu ada 2.000-an, lalu dilaporkan juga beberapa hari ini di Banten itu ada sekitar 2.900 hampir 3.000. Dan itu belum di daerah-daerah lain, rumah sakit lain di berbagai provinsi. Itu berarti ada jutaan berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, jutaan anak-anak Indonesia saat ini sedang terkonfirmasi terpapar virus corona varian baru Delta itu yang mematikan itu. Jadi artinya posisi anak Indonesia itu saat ini adalah posisi yang sangat tidak menguntungkan dan membutuhkan perhatian semua pihaknya.
Jadi tidak bisa berhenti kita. Oleh karena itu saya kira beberapa waktu lalu dengan kerja cepat pemerintah lewat pemerintahan Jokowi, ternyata BPOM itu menemukan vaksin yang bisa disuntikan atau yang disuntikan kepada anak-anak berusia 0 sampai 5, 6 sampai di bawah 18 tahun. Bersyukurlah karena kita bisa menemukan itu, cuma formulasinya itu masih perlu mempertimbangkan secara seksama karena tentunya anak-anak yang menjadi prioritas adalah dari keluarga miskin yang menengah bawah, apalagi yang mempunyai penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan yang ada pada masyarakat miskin itu antara lain kan asma, ya, batuk-batuk yang tidak henti-hentinya, lalu kemudian katakanlah paru, ya, penyakit paru sejak anak-anak dan sebagainya, kurang gizi. Selain tadi saya sebutkan asma, juga ISPA itu bisa diserang oleh varian baru Delta ini. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, perhatian Komnas Perlindungan Anak termasuk lembaga-lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara. Karena apa? Memang ini serangan yang sangat menakutkan dan mematikan. Dan sudah banyak anak-anak terkonfirmasi juga yang khususnya penyakit bawaan itu meninggal dunia tanpa bisa tertolong dengan baik. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak setuju dengan vaksin yang akan dilakukan kepada anak batasan-batasan usia yang seperti katakan tadi, tetapi itu harus betul-betul dibuat formulasinya supaya dampak-dampaknya itu tidak justru menyerang anak-anak kita itu. Oke, berarti Abang setuju dilakukan vaksin. Sangat setuju dia, sangat setuju. Bang, kalau yang varian baru ini sebenarnya kalau vaksin dilakukan untuk anak ini karena adanya varian baru atau memang sebelumnya sudah direncanakan oleh pemerintah? Saya kira serangan gini nih ya. Jadi kita sudah menghadapi 1,5 tahun kan. Yeah. Diawali saya kira akhir dan awal Maret tahun 2020. Bahkan ya. Waktu sebelum anak-anak sempat ramai kena ini kan Menteri Pendidikan sempat ingin sekolah tatap muka begitu kan Bang, apapun yang terjadi, itu kan statement beliau di itu, sampai akhirnya sekarang kan nggak ada sekolah tatap muka karena ternyata anak-anak, contohnya kayak di Padang hampir 50 orang gitu kan kena COVID gitu, menurut pandangan Abang. Jadi sebenarnya penyakit bawaan itu sebelum corona pun banyak diderita anak Indonesia kan. Iya. Nah, ketika misalnya ada bencana alam, langsung itu ada ISPA. Kemudian bisa juga menyerang karena anak punya penyakit bawaan asma, batuk-batuk, penyakit paru dan sebagainya. Itu sebelum corona, apalagi menghadapi corona itu, virus corona itu menyerang lebih cepatnya itu terhadap penyakit bawaan, bukan hanya pada anak-anak, tapi orang tua juga. Nah, dengan hadirnya 1,5 tahun kita menghadapi dan kewalahan dan kita cemas, itu sekarang ini ternyata menyerang klaster rumah tangga atau keluarga, di mana keluarga ada anak-anak. Dan yang tersiar ya diberitakan oleh WHO dengan pemerintah Indonesia, ternyata corona itu ada yang disebut dengan varian baru yang saya hafal, Delta, yang saat ini sedang ada Delta, ada kapak atau apa istilahnya kan. Nah, itu saya rasakan juga itu pada saat saya kena corona itu bisa bertahan sampai 9 hari. Tetapi dengan serangan corona varian baru Delta itu hanya 4-5 hari. Kalau misalnya punya penyakit bawaan itu lebih cepat. Nah, apalagi itu pada anak-anak dan sebagainya. Jadi saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua dan formulasinya juga harus kita tentukan. Dan dampak-dampaknya juga harus kita perhatikan. Maka saya berpesan secara moral kepada sahabat-sahabat saya, lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara harus memberi perhatian ini. Ya kan, bukan berarti pelanggaran-pelanggaran hak anak lainnya tidak diperhatikan, tapi ini serangan yang mematikan. Kalau ini kita tidak antisipasi secara cepat, maka anak-anak akan banyak menjadi korbannya. Gitu. Oke, Bang, kalau misalnya sekarang ini kan akhirnya kayak anak-anak sekolah online, kemudian kerja juga harus di rumah. Itu yang sebelum saya jawab tadi, saya kira bagaimana Menteri Pendidikan itu akhirnya jangan bikin uji coba terhadap sekolah tatap muka, karena ini serangannya sangat berbahaya. Sekolahnya bisa steril, tapi virus migrasinya itu bisa dari orang dewasa ke anak-anak ke orang dewasa dan sebagainya. Nah, saat ini kalau orang tuanya
mendapatkan serangan corona dan harus diopnam, anaknya tidak mendapatkan serangan itu, siapa yang mengasuh? Tetangga juga akan tidak mengasuh, keluarga juga tidak mengasuh karena ayah dari ibu dari kedua anak ini adalah terpapar virus corona misalnya. Nah, kalau itu kena corona satu keluarga, siapa pula yang mengawasi di rumah sakit? Nah, kita tahu nih ya, ini justru karena banyaknya sekarang anak-anak yang terkonfirmasi virus corona itu, banyak tenaga-tenaga kesehatan berkurang, ya toh. Dan tentu alat-alat juga termasuk saya mendengar oksigen juga terbatas. Nah, rumah sakit juga terbatas. Nah, anak-anak akan tinggal di selasar-selasar dan itu kalau dia punya penyakit bawaan itu akan semakin cepat. Oleh karena itulah Komnas Perlindungan Anak ini menghimbau kepada Menteri Pendidikan jangan uji coba, stop dulu, tidak ada sekolah tatap muka karena kita sekarang sedang kewalahan menghadapi anak-anak supaya anak-anak itu bisa terhindar dari virus corona. Jadi sekali lagi ya itu bisa kita rencanakan pada tahun 2022 saya kira dunia pendidikan kita yang tentu carut-marut karena corona. Nah, tetapi dengan corona itu kita harus hidup baru, berubah perilaku dan saling menghormati dan taat pada aturan-aturan disampaikan oleh pemerintah, termasuk aturan tentang pembatasan PKPM darurat ini karena ini sebuah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat agar anak-anak betul-betul terbebas dari corona, gitu loh ya. Oke Bang, apakah menurut Bang Aris sudah cukup ketika anak-anak memang sudah harus di rumah saja? Saya kira ya itu tadi, selain di rumah saja itu kan salah satu ya, di rumah saja. Tetapi menggunakan masker yang sangat betul-betul konsisten. Jangan di rumah pun kalau bila perlu kita pasang masker, kenapa rupanya, ya kan? Lalu kemudian mobilitas kita harus dikurangi. Bukan berarti di rumah harus mendem di rumah saja, tetapi bisa berjalan tetapi dikurangi, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Jadi taat pada protokol-protokol yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan dunia. Saya kira begitu. Memang stay at home itu tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Bukan hanya pada anak-anak. Anak-anak itu butuh berinteraksi secara sosial kepada teman-temannya karena dunia anak adalah dunia bermain. Nah, orang dewasa saja ingin bermain, kadang-kadang lupa dia mobilitasnya itu kan, pergi kemana lah dengan tidak memakai masker. Banyak di tetangga saya juga itu saya kalau lihat begitu setiap hari ngaung gitu ya. Tadi bukan stay at home gitu bunyi ambulan, tapi ngaung itu bisa lima ambulan dalam sehari. Itu berarti saya menerka meninggal atau bawa rumah sakit. Itu harus menjadi pertimbangan anak-anak atau orang dewasa. Nah, begitu nih ya. Sekarang situasinya sekali lagi cukup membutuhkan perhatian kita, taat pada protokol dan saat ini sedang mencekam. Oke, Bang. Kasus kekerasan hubungannya kasus kekerasan dan meningkatnya virus corona. Kalau menurut Bang Aris dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, terus menurun nggak nih kasus kekerasan terhadap anak? Wow, tidak nih ya. Karena sebelum corona pun pelaku kekerasan, para predator kejahatan seksual itu adalah orang terdekat. Sebelum ada corona. Semakin anak didekatkan dalam keluarga karena pelakunya adalah orang terdekat seperti bapak tiri, paman, keluarga terdekat anak, abang dan sebagainya, itu adalah predator-predator dan monster pelanggaran hak anak pada masa sebelum corona. Nah sekarang corona, stay at home, didekatkan anak itu. Nah ternyata bukan justru memberikan perlindungan yang maksimal, bahkan justru mempermudah terjadinya kejahatan seksual itu karena didekatkan. Karena dia harus tahu bahwa kejahatan seksual itu atau kejahatan itu terhadap anak tersembunyi. Disitulah peluangnya. Maka jangan heran kalau di Komnas Perlindungan Anak itu hampir 38% peningkatan pelanggaran hak anak, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan rusaknya hubungan rumah tangga itu semakin tinggi di masa-masa corona. Data ini terkonfirmasi juga dengan data yang dilaporkan masyarakat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka membuka hotline di sana. Sangat cukup tinggi
Kalau di Komnas Perlindungan Anak laporannya ada 2.700-an di 2020, data menunjukkan 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Pada masa apa? Pada masa corona. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak jauh dari data yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak maupun di lembaga-lembaga lain, termasuk di lembaga-lembaga penegak hukum. Ada 58% yang dilaporkan. Pada masa apa? Pada masa corona. Itu artinya bahwa perlu kewaspadaan. Tentu semakin anak didekatkan pada keluarga, sementara keluarga itu adalah monster dan para predator kejahatan seksual, saya kira memang perlu diwaspadai. Disitulah peran dari lembaga-lembaga perlindungan anak, sahabat-sahabat saya di berbagai daerah untuk melakukan monitoring terhadap itu. Jadi angkanya bukan menurun tetapi meningkat. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain ya, orang sibuk di rumah, orang sibuk mencari nafkah dan sebagainya, tetapi para cukong-cukong narkoba juga mengintai anak-anak kita. Itu belum lagi yang harus dipertimbangkan. Dan pada masa corona juga saat ini sedang bertumbuh dan berkembang, itu meningkat jumlahnya anak-anak yang diperbudak secara seks, ya, dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Nah, ini juga terjadi di masa corona ini. Jadi saya kira ini fenomena yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap anak di masa corona. Ada banyak pengabaian terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan dan garda terdepan untuk melindungi. Nah, apalagi dengan serangan sekarang ya, ini akan memunculkan kekalutan ya, lalu kemudian juga bagaimana orang tua menjadi sangat emosional terhadap keberadaan anak-anak kita. Begitu nih ya, ini fakta yang ingin saya sampaikan bahwa ini perlu mendapatkan perlindungan atau perhatian bagi kita semua. Oke, Bang, kasus kekerasan seksual salah satu yang Abang sedang advokasi sekarang itu kan SPI di Kota Batu. Betul ya. Kemudian pemerintah sekarang sedang menerapkan PPKM. Nah, gimana nih Bang akhirnya cara Abang untuk mengawal terus kasus ini kan saya dengar Abang akhirnya gagal untuk ke Surabaya untuk mendampingi korban. Ya, jadi itu artinya bisa berdampak banyak ya. Tadi kan berdampak bagaimana pelanggarannya itu stay at home dan sebagainya karena pelaku-pelaku kekerasan itu orang terdekat, jadi jumlahnya cukup tinggi. Nah, bagaimana kita mau melakukan advokasi itu? Misalnya seperti sekolah Selamat Pagi Indonesia, di mana kita terus akan mengadvokasi itu, dan tentunya karena Komnas Perlindungan Anak sangat berjarak antara Jakarta dan Surabaya. Nah, ini juga berdampak ketika PKPM darurat diberlakukan, karena memang ini klasternya adalah klaster sangat yang membuat kita juga cemas. Aturan itu harus dipatuhi. Nah, ini juga menjadi hambatannya. Nah, seharusnya kita kan setelah penambahan bukti-bukti baru yang kita lakukan pada tanggal 30 Juni dan kita berencana lagi untuk melakukan pelaporan terhadap 5 terduga pelaku yang mengetahui peristiwa ini tapi tidak melakukan apa-apa, tindakan apa-apa, bahkan membiarkan, akhirnya terkendala. Seharusnya hari ini kita akan bertemu dengan tim lawyer dari pelapor, lalu tim advokasi dan litigasi terhadap kasus SPI itu jadi terhambat. Jadi bukan saja untuk kasus SPI, tapi kasus-kasus lain seperti kasus follow up kasus Sidoarjo, kasus kekerasan yang ada di Riau, di mana ada seorang anak itu justru dimutilasi dan sebagainya. Banyak kasus-kasus yang akhirnya terkendala, tetapi kita harus pilah-pilah. Saya kira tidak bisa kita persalahkan aturan itu, tapi bagaimana kita bersikap terhadap serangan corona yang baru ini. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Kan kalau arahnya rapat-rapat, hanya mengkomunikasikan, kita kan bisa menggunakan sistem Zoom meeting, viral istilahnya Zoom meeting dan sebagainya. Saya kira nggak ada hambatan untuk itu. Tetapi patut membuat kita sangat sedikit terkendala lah begitu, harus diakui begitu. Oke, mungkin Bang closing terakhir terkait kasus COVID-19 sama kasus-kasus yang sedang terjadi saat ini. Iya Nia, jadi ini sangat sedih ya.
saya kira perhatian Komnas Perlindungan Anak terhadap korban-korban dari serangan virus corona varian baru Delta ini, kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan dasar anak untuk meningkatkan imunitas dari anak-anak keluarga miskin yang mempunyai penyakit bawaan, kurang gizi misalnya, diperlukan gizi tambahan, misalnya susu. Kalau ada netizen mau mengumpulkan melalui Komnas Perlindungan Anak, dan kami sekarang sedang mendata by name, by address dari rumah sakit yang saya sampaikan tadi, seperti dari Rumah Sakit Bekasi, Banten, DKI, Depok, Tangerang, dan tempat-tempat rumah sakit lain dikumpulkan di Komnas Perlindungan Anak. Silakan berupa natura maupun bantuan keuangan juga bisa dilakukan lewat rekening dari Komnas Perlindungan Anak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membantu anak-anak yang membutuhkan makanan tambahan berupa kebutuhan dasar seperti susu, kacang hijau, telur, ya, vitamin yang berhubungan dengan meningkatkan imunitas dari anak-anak yang saat ini mempunyai penyakit bawaan. Segera, karena itu kami butuhkan. Kami juga sudah berkoordinasi mengumpulkan data-data itu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita berharap juga Kementerian Sosial juga bisa memberikan bantuan kebutuhan dasar untuk anak-anak 0 sampai 5 tahun ya, dan 12 sampai di bawah 18 tahun. Jadi sekira ini yang penting supaya anak-anak bisa paling tidak terhindar dari serangan virus corona varian baru Delta itu. Sekali lagi untuk kawan-kawan dan masyarakat Indonesia, silakan memberikan dukungan dan bantuan sosial kemanusiaan demi menyelamatkan anak-anak dari serangan corona varian baru Delta. Itu saya kira pesan moralnya Nia, dan melalui Ngobras ini mudah-mudahan itu tergerak hati masyarakat untuk segera memberikan pertolongan pada anak-anak kita. Oke Bang, terima kasih Bang untuk ngobrol Sama-sama kali ini. Nia, Abang semoga sehat-sehat selalu. Tak ada lagi itu, tadi sudah stop. Sudah stop. Kita tunggu hari Rabu. Minggu depan. Baik, saya kira itu Nia. Oke, pokoknya untuk Abang tetap jaga kesehatan ya Bang ya, jangan sibuk-sibuk, nanti Harus dulu lah. sibuk tetapi juga harus waspada dan taat Jangan pada. sibuk keluar kota maksudnya. Oh Bang. begitu. Di rumah aja atau di kantor aja. Baik. Jadi menerima pengaduan atau kliennya juga by online dulu sementara. Baik, terima kasih Nia. Saya kira sudah diingatkan. Oke, sampai ketemu ya Bang Baik, di terima Ngobras kasih. selanjutnya. Itu tadi Ngobras dalam perbincangan kita ngobrolin tentang COVID yang memang sedang tinggi-tingginya, terutama di Jakarta. Jadi untuk sahabat anak Indonesia, yuk tetap jaga protokol kesehatan, terus tetap menjaga jarak dan mengurangi mobilitas gitu. Jadi kita juga jaga keluarga kita, jaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Nah, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.